Good morning everyone, my name is Margareta Adelia Sarabut Mendonsa from PPNA and I would like to present my biology assignment about human genetics. The first, definition of genetic. The word genetic comes from the Latin word genus, which means ethnicity, origin, or origin of event. Genetic is not the science of the origin of event. Genetic is a branch of biology that studies the annals of information, transfer mechanism in the form of the heredity, in the form of the hereditary traits passed down from generation to generation, as well variation that may arise in them and can occur in organisms or superorganisms such as virus and prions. The units of heredity that are transferred from one generation to the next are called genes. Genes that are hereditary factors are stored in the chromosome, namely bits called chromosomer or nucleosome of chromonema. Pengertian genetika. Kata genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genos yang berarti suku bangsa, asal-usul, atau asal mula kejadian. Namun genetika bukan ilmu tentang asal mula kejadian. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari seluk-beluk dan mekanisme alih informasi hayati atau pewarisan sifat berupa sifat keturunan atau hereditas yang diwariskan dari generasi ke generasi serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya dan dapat terjadi pada organisme maupun suborganisme seperti virus atau prion. Unit hereditas yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya disebut gen. Gen yang merupakan faktor keturunan tersimpan di dalam kromosom, yaitu manik-manik yang disebut kromomer atau nukleosom dari chromonema. Next, history of genetic development. The history of genetic development as science began toward the end of the 19th century when a man named Treasure Johann Mendel successfully experimented across in the bulk of beasts. Mendel observed the pecking pattern of attribute after quality and thus became easier to follow. It is the pattern, the peculiarity of his trait then become of primary foundation for development. Genetic became a branch of science and Mendel became the father of genetics. Sejarah perkembangan genetika. Sejarah perkembangan genetika sebagai ilmu pengetahuan dimulai menjelang akhir abad ke-19 ketika seorang bernama Treasure Johann Mendel berhasil melakukan percobaan persilangannya pada tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Mendel mengamati pola pewarisan sifat demi sifat sehingga menjadi lebih mudah diikuti. Dedukasinya mengenai pola pewarisan sifat ini kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan dan Mendel diakui sebagai bapak genetika. DNA is the nucleic acid that makes up genes in the cell nucleus. In addition, DNA is also found in mitochondria, chloroplast, central, plastid, and cytoplasm. DNA has primary function as the carrier of genetic material, but still, it also has considerable utility. So does RNA. Here is a review of the required DNA function. DNA function 1. Carrying genetic material from one generation to the next. 2. To control live whether in direct or indirect ways. 3. As a catalytic auto or section arrangement. 4. As a heterocatalytic or that can do a synthesis against the other compound. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplast, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA memiliki fungsi utama sebagai sebuah pembawa materi genetik. Selain itu, DNA juga memiliki fungsi yang besar. Begitu juga sama dengan RNA. Berikut ini merupakan ulasan atau fungsi DNA yang wajib diketahui. Fungsi DNA pertama yaitu membawa materi genetik atau materi yang bersifat genetik dari generasi yang satu kepada generasi yang ada di bawahnya. Dan yang kedua, melakukan kontrol
terhadap kehidupan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, sebagai sebuah autokatalisa atau sejenis penggandaan diri. Dan yang keempat, sebagai sebuah heterokatalis atau yang dapat melakukan suatu sintesis terhadap senyawa lainnya. RNA is a polynucleotide macromolecule in the form of a single or double chain that does not switch like DNA. RNA serves as genetic information storage units as does DNA in other living organisms. When it attacks living cell, the RNA that it carries goes into the victim's cell cytoplasm, transmits host cell to produce new viruses. The key role of RNA, however, lies in function as a medium between DNA and proteins in the process of genetic expression because this applies to all living organisms. In this role, RNA is produced as a copy of the basic sequence of DNA nitrogen in the transcription process. Transcription is the process by which DNA information is transmitted to RNA. Makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilih seperti halnya DNA. RNA berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sebagaimana RNA pada organisme hidup lain. Ketika virus ini menyerang sel hidup, RNA yang dibawanya masuk ke sitoplasma sel korban yang kemudian ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus-virus baru. Namun peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran RNA ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada RNA. Mendel's theory of law. A. Mendel's law first. Segregation of Ellis genes, or the law of separation states that at the time of the gamete formation, allele pairs will separate and will meet randomly at conception, so that each gamete contains one of the allele. Mendel's law first proved by monohybrid errors and applies to monohybrid even. B. Mendel's law second. Independent assortment of genes, or the law of pairing freely states, and each two individuals have two or more pair of traits. Then, a pair of traits are inherited independently, independent of other pair of traits. Teori hukum Mendel. A. Hukum Mendel pertama atau hukum pemisahan menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, pasangan alel akan berpisah dan akan bertemu secara acak pada saat pembuahan, sehingga tiap gamet mengandung salah satu alel. Hukum alel dibuktikan melalui persilangan monohibrid dan berlaku pada peristiwa monohibrid. Alel itu merupakan bentuk dari gen yang sama, ditemukan di lobus yang sama, pada kromosom yang berbeda. Strukturnya mengandung bahan genetika kita. Fungsi alel itu adalah menentukan fisik kita atau fenotip. Hukum Mendel kedua atau hukum berpasangan secara bebas menyatakan bahwa bila ada dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Autosomal deterioration. It is in the inheritance autosomal trait is trait of offspring determined by the gene on autosome. The autosomal degradation is divided into R. 1. The dominant autosomal gene trait. 2. Autosomal recessive genes. Autosomal recessive genes is a genetic condition that occurs only in individuals who have received 2 copies of the autosome gene, 1 copy of its parents. The gene on autosome, the non-sex chromosome. 2. Dominant. The hereditary is a disease caused by a genetic disorder has down of a parents and offspring, but not as is of this genetic disorder must be reflected in the family inner being.
Disease or disorder is said to describe third dominant autosome when the disorder of disease arises even if there is only one defective gene from one parent in comparison to a specific disease or source. An individual has two copies of the mutant gene that his inheritance or somat contains among other genes. 1. It may be in both man and woman. 2. It is also found in couples parents. 3. About 15% of children born will possess this quality even if one partner does not have its quality. 4. The vertical packing pattern means that every generation that exists has this quality. And 5. The inherited nature of a hereditary disease of children does not differ from if it's married to a normal partner, the resulting offspring will be normal. Yang dimaksud dengan pewarisan sifat autosomal adalah sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom. Autosom dibagi menjadi dua, yaitu ada resesif dan dominan. Autosomal resesif adalah sebuah kondisi genetik yang muncul hanya pada individu yang telah menerima dua salinan gen autosom, satu salinan dari setiap orang tua. Gen pada autosom, kromosom, non-seks. Dominan. Pewarisan keturunan adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua dan anaknya. Namun bukan berarti setiap kelainan genetik itu berasal dari sisa keluarga. Suatu penyakit atau kelainan dikatakan menurun melalui autosom dominan apabila kelainan atau penyakit tersebut timbul meskipun hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tuanya. Sebagai perbandingan penyakit atau sumber spesifik akan muncul saat seseorang individu memiliki dua kopi gen mutan atau mutasi gen yang syarat warisan atau somatnya antara lain. Yang pertama, sifat tersebut mungkin ada pada pria atau wanita. Kedua, sifat itu juga terdapat pada salah satu orang tua pasangan. Ketiga, sekitar 50% anak yang dilahirkan akan memiliki sifat ini, meskipun salah satu pasangan tidak memiliki sifat ini. Dan yang keempat, pola pewarisan sifat ini vertikal, artinya tiap generasi yang ada pasti akan memiliki sifat ini. Dan yang kelima, sifat yang diwariskan berupa penyakit keturunan anak-anak tidak menderita penyakit ini. Bila menikah dengan pasangan yang normal, maka keturunan akan dihasilkan juga akan normal. Yang generate and resurface sex change. What is disease? Autosomal decline is a disease that's been passed down through the autosomal chromosome and is not dependent on gender. Therefore, it can affect anyone. Autosomal decline is divided into dominant disease and recessive disease. In the dominant autosomal decline, abnormalities can be seen in homophobia or hegemonic. At the dominant disease recessive, abnormalities can be seen in homophobic recessive circumstance. One type of polydactylism is the condition when the number of hands or feet is more than 10. This condition is due to the polydactyl of PP or P, while normally PP. One type is an albino. Albinism occurs because of a failure to produce a melanin pigment, the surface to protect the UV rays of the albinos. Genotyping is A. Unlike the normal genotyping of AA and the normal genotyping of the albino gene of AA. Dimaksud dengan penyakit menurun autosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak bergantung pada jenis kelamin. Oleh sebab itu, penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Penyakit menurun autosom dibagi menjadi penyakit dominan dan resesif. Dalam penyakit menurun autosom dominan, kelainan akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Dan salah satu jenisnya adalah polidaktili, yakni kondisi ketika jumlah jari tangan atau kaki berjumlah lebih dari 10. Kondisi ini disebabkan genotip polidaktili yang berbentuk P besar atau P besar P kecil.
sedangkan normalnya berbentuk P kecil. Dan yang kedua, pada penyakit menurun autosom resesif. Kelainan akan terlihat pada keadaan resesif homozigot. Salah satu contohnya yaitu albino. Albino terjadi karena adanya kegagalan dalam pembentukan pigmen melanin yang berfungsi untuk melindungi kulit atau tubuh dari sinar UV. Genotip albino adalah A kecil, berbeda dengan genotip normalnya yaitu A besar, dan genotip normal dengan gen albino yaitu A besar dan A kecil. Next, gene instruction. The information in gene may not always be the same from one organism to another, so the instruction will be different. For example, gene for hair color and have various instructions, such as instruction for black, brown, such as, and so on. Each variation of an instruction for a gene is called an allele. The allele for hair color will instruct your body to produce more pigment, which in turn will turn your hair black. Other alleles may have incorrect instructions that fail to produce any pigment, resulting in white hair. These alleles can be generated through mutation with a random change of gene. Instruksi gen. Informasi dalam suatu gen mungkin tidak selalu sama antara satu organisme dan organisme lainnya, sehingga instruksi akan berbeda. Misalnya gen untuk warna rambut dapat memiliki sirkulasi bermacam-macam, seperti instruksi untuk warna hitam, coklat, dan lainnya. Setiap variasi dari suatu gen untuk instruksi gen disebut dengan allele. Allele untuk warna rambut akan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi lebih banyak pigmen yang pada akhirnya membuat rambut menjadi hitam. Allele yang lain mungkin memiliki instruksi yang salah sehingga gagal memproduksi pigmen dan menghasilkan rambut berwarna putih. Allele ini dapat dihasilkan melalui mutasi, yaitu perubahan acak dari suatu gen. Next, gender determinants. The gender determinants, therefore, are the identification of an organism determined by the sex chromosome that is freely passed on by the gamete clans to offspring in the history of meiosis. Gender is determined by two factors, which are both genetic and environmental factors. Genetic factors play a leading role in the identification of the organism. Besides, what affects in the environment is temperature, pH, and other. Genital modification during the fertilization process, it often contains a chromosome code and X chromosome, while a single sperm cell contains a chromosome code and X chromosome or Y chromosome. When the ovum is fertilized by sperm containing an X chromosome, the zygote will contain the chromosome and X chromosome, so that resulting offspring will have a female gender, whereas when the ovum is fertilized by a sperm containing a Y chromosome, the cysts will contain an X chromosome and a Y chromosome, so that offspring produced will have the same gender. Determinasi kelamin adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parentalnya kepada keturunannya dalam peristiwa meiosis. Peristiwa meiosis atau biasa disebut dengan pembelahan reduksi merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakannya dengan jumlah kromosomnya setengah dari jumlah sel induknya. Jenis kelamin ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik memegang peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme. Di samping itu, mempengaruhi lingkungan adalah suhu, pH, dan lain sebagainya. Jenis kelamin manusia saat proses fertilisasi. Setiap ovum mengandung satu buah kromosom, yaitu kromosom X, sedangkan satu sel sperma mengandung satu buah kromosom, yaitu kromosom X atau kromosom Y. Apabila ovum dibuahi oleh sel sperma yang mengandung kromosom X, maka zigot akan mengandung dua kromosom X, sehingga keturunan yang dihasilkan
adalah perempuan, sedangkan apabila ovum dibuahi oleh sel sperma yang mengandung kromosom Y, maka zigot akan mengandung dua kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y, sehingga keturunan yang dihasilkan adalah laki-laki. The core of the human cell contains 46 chromosomes consisting of 22 pairs of autosomes and 1 pair of chromosomes. One woman has 22 pairs of autosomes and 1 pair of X chromosome that can be written with 22 AAXX, and whereas the male has 22 pairs of autosomes and 1 X and Y chromosome that can be written with 22 AAXY of men from two types of spermatozoa that are: 1. Spermatozoa has 22 eggs named gymnospermium. 2. Spermatozoa has 22 autosomes and a 22 AY named androspermium. Inti sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Seorang perempuan memiliki 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom X yang dapat ditulis dengan 22 AAXX. Sedangkan pada laki-laki memiliki 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom X dan ditambah kromosom Y yang dapat ditulis dengan 22 AAXY. Laki-laki membentuk dua macam spermatozoa, yaitu yang pertama, spermatozoa memiliki 22 AX dinamakan gymnospermium, dan spermatozoa memiliki 22 autosom dan ditambah Y 22 AY yang dinamakan androspermium. Finally, that's the result of my presentation. Teacher and my beloved friends, thank you for attention.